نبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin yang kami muliakan, para tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Pimpinan DPRD, Pak Bupati, tentu saja Pak Kapolda, dan Pak Kajati, para pimpinan OPD dari provinsi, pimpinan manajemen PT SMS, dan tentu saja forum koordinasi pimpinan daerah di Kabupaten Dompu, juga para kepala desa, Pak Camat, semuanya mohon maaf kalau ada yang terlewat, Pak Dandim, Pak Kapolres. Memang masalah kita di Indonesia atau umumnya di negara berkembang itu selalu anti pada yang besar-besar. Jadi semua perusahaan besar itu identik dengan orang kaya, oleh karena itu orang kaya itu layak untuk dilawan. Jadi tidak berbeda tentu saja dengan apa yang dialami oleh PT SMS di sini. Oleh karena itu eksplanasi yang komprehensif dari Pak Bupati sudah sangat jelas. Makanya saya berseloroh sama Pak pimpinan atau yang memiliki PT SMS ini, sebenarnya kalau di Dompu ini saya bilang masalahnya selesai kalau pemilik PT SMS ini mau sholat berjamaah bersama dengan kita di masjid. Karena kalau sudah mau sholat berjamaah bersama, tiba-tiba jarak itu hilang. Tidak lagi antara mereka yang besar, kaya, dan kecil, kita seakan-akan menjadi penonton di tanah kita sendiri. Oleh karena itu menurut saya silaturahmi seperti ini, sebenarnya saya mohon maaf ingin menginap malam ini di Dompu supaya ini clear semua. Tapi ternyata kami harus balik Pak Bupati sore ini karena besok ada Menteri Agama datang ke tempat kita. Jadi kami ingin mohon izin Pak Kapolda, Pak Kajati balik hari ini. Tapi apa yang kita bicarakan, kita inginkan ini semua sudah ada di Dompu ini. Saya membayangkan kalau ada pabrik pengolahan tebu yang menghasilkan gula sekarang sudah ada, bukan lagi cita-cita. Berikutnya akan ada pabrik pengolahan jagung sebesar ini juga di Dompu. Maka kesejahteraan, kemakmuran tinggal tunggu waktu saja di tempat ini. Bahkan apalagi nanti tambang pengolahan industri ekstraktif seperti tembaga emas juga hadir di Dompu, maka bukan mustahil Dompu akan menjelma menjadi kabupaten sebagai sentra baru pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Tapi semuanya tidak ada manfaatnya kalau pendidikan masyarakat lokal ini tidak maju. Jadi apapun keinginan baik kita itu selalu masalahnya lack of education ini jadi masalah. Jadi saya membayangkan dalam waktu tidak terlalu lama nanti saya bicara sama pimpinan SMS, mudah-mudahan entah SMK, entah sekolah kejuruan, kampus, akademi, komunitas atau apapun namanya harus ada di sini supaya masyarakat di Kecamatan Pekat dan Dompu ini tidak jadi penonton di tempatnya sendiri. Pertama penjelasannya, sekarang dunia kita sudah beda. Yang bisa mensejahterakan, yang bisa menciptakan pekerjaan, lapangan pekerjaan bukan gubernur, bukan bupati, bukan polisi, bukan jaksa, tapi dunia usaha. Ini yang pertama. Jadi engine of economic growth itu adalah private sector. Jadi yang akan memakmurkan masyarakat, menghadirkan kesejahteraan itu bukan presiden, bukan gubernur, bukan bupati, bukan kepala desa, camat, tapi dunia usaha. Oleh karena itu, siapapun yang mau jadi presiden, siapapun yang mau jadi gubernur, siapapun yang mau jadi bupati, camat, kepala desa adalah mereka
yang punya kerendahan hati untuk melayani dunia usaha. Bukan sebaliknya, kan kita mental modelnya berubah. Sebelumnya kita seakan-akan dunia usaha yang terbungkuk-bungkuk datang kepada kita seperti raja, seperti pemilik kekuasaan, kemudian memberikan upeti, kontribusi dan lain sebagainya. Sekarang logikanya dibalik. Saya sudah instruksikan para bupati, wali kota, kepala dinas, jangan sampai ada dunia usaha yang merasa investasinya, dunia usahanya dipersulit. Kalau dunia usaha itu nggak ada lahan, tugas kita sebagai pemerintah cari lahannya. Kalau mereka tidak punya tenaga kerja, kita sediakan pendidikan sekolahnya supaya masyarakat kita bisa berpartisipasi, berkontribusi di dalam itu. Kalau mereka kurang air, kita sediakan airnya sampai begitu, Pak, agar orang melakukan aktivitas bisnis itu mau di tempat kita. Bukan malah kita yang menjadi aparat pemerintah ini mempersulit dunia usaha. Tapi semua membantu dengan segala hal yang bisa kita. Apalagi kalau sampai kita cari duit, gertak-gertak dunia usaha, tangan kita di bawah. Tugas pemerintah adalah memberikan fasilitas, memberikan bantuan. Kalau dunia usahanya kurang duit, kita hadirkan Bank NTB, bank kita dan lain sebagainya supaya mereka punya injeksi capital yang cukup. Nah, jadi dibalik cara berpikirnya, itu yang pertama. Engine of economic growth adalah private sector. Tugas bupati, gubernur, presiden adalah mengendalikan kemudi kendaraan ekonomi kita ini. Jadi jangan feodal. Apalagi ada kepala desa, bupati, gubernur yang mempersulit. Sekarang zamannya tidak begitu. Tapi tugas kita adalah bagaimana supaya dunia usaha bukan hanya PT SMS datang ke tempat kita dengan senang hati karena mereka merasa aman, nyaman, dan dibantu hadir di tempat kita. Kalau semua investasi ini datang, tidak semua kita ingin kemudian jadi pegawai negeri dan anggota DPRD. Karena semuanya sibuk bekerja, income-nya sudah tinggi, sehingga yang betul-betul nanti jadi kepala desa, jadi bupati, jadi gubernur adalah mereka yang sudah cukup persoalan hidup dan kehidupannya, cara dia membayar kebaikan dari Yang Maha Kuasa pada masyarakat dengan mau mengabdi menjadi bupati, gubernur, kepala desa. Bukan jadi bupati, gubernur, kepala desa untuk cari hidup dari situ. Nah, kalau paradigmanya begitu, sebentar lagi akan ditangkap polisi, ditangkap jaksa, untuk kemudian kita mendekam dalam jeruji besi. Nah, itu yang pertama, itu paradigma yang pertama. Yang kedua, nah ini saya ngomong tentang penegak hukum, kemudian gubernur, bupati, camat, kepala desa, tentang dunia usaha. Dunia usaha seperti PT SMS akan menderita hidupnya kalau tujuannya semata mencari keuntungan semata. Filosofi dari perusahaan tidak boleh mereduksi entitas bisnis itu sebagai machine for creating money. Gak boleh dunia usaha itu hanya cari uang saja. Profit is just like oxygen. We need it for life, but that is not the purpose of life. Uang keuntungan itu seperti oksigen dalam hidup kita. Kita butuh agar kita hidup, but that is not the purpose of life. Tapi nggak ada orang hidup ini untuk cari oksigen. Akan menderita perusahaan kalau tujuannya semata hanya cari uang. Akan menderita perusahaan kalau semata dia mencari keuntungan. Akan menderita perusahaan dan akan jadi musuh masyarakat kalau semata dia ingin mencari kekayaan. Saya membayangkan kalau manajemen perusahaan seperti PT SMS itu berubah, kami hadir karena ingin beribadah kepada Allah. Itu dahsyat betul tuh visinya. Orientasinya langsung berbeda. Tidak mungkin akan ada keberkahan di pabrik kita kalau ada tetangga sekitar pabrik itu yang kelaparan. Tidak mungkin akan ada keuntungan yang menghadirkan keberkahan kalau kita punya pabrik besar tapi ada penduduk di sekitar pabrik itu tidak punya pekerjaan.
Jadi tujuan bikin pabrik, tujuan bikin bisnis, supaya kita bisa tumbuh utuh sebagai manusia secara bersama-sama. Pemilik jadi kaya, masyarakat jadi sejahtera, semua kita nggak akan ada yang protes. Tapi akan ada yang protes kalau ada yang merasa tanahnya dirampas, akan diprotes kalau ada yang tidak punya pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah ini harus ketemu, nggak boleh hanya ngomong di medsos-medsos. Setelah kita teliti, ini banyak pemalasnya juga di medsos itu, senang bikin ribut tapi nggak mau bekerja. Pak Bupati sudah mengatakan kantor 24 jam terbuka kalau ada masyarakat. Dan kami, saya Pak Bupati, filosofinya sama, kita akan membantu semua pengusaha-pengusaha kecil. Kita akan memberdayakan UKM. Tapi come on, tidak semua industri, tidak semua bisnis bisa dikerjakan oleh UKM. Kita juga butuh yang besar. Kita tidak boleh anti sama yang besar, karena yang besar dengan kerendahan hatinya akan menggandeng yang kecil untuk kemudian hidup bersama-sama. Oleh karena itu saya ingin kalau ada yang mengganjal, selesaikan masalahnya, bicarakan. Tapi jangan sampai kita sudah ngeyel, secara hukum kita lemah, disuruh bekerja kita malas, tapi selalu ingin berkoar-koar untuk minta perhatian. Ada yang begini. Nah, oleh karena itu sepanjang kita bersih, pemimpin itu zaman sekarang itu insya Allah ini nggak gampang, tapi harus kita coba. Modal cuma bersih saja kita akan punya wibawa, Pak. Tapi kalau tangan ke pengusaha minta-minta, nggak ada wibawa kita bicara. Kita akan jadi alat dunia usaha. Tapi kalau kita memelihara kemuliaan kita, karena ini amanah yang Allah berikan pada kita, gampang. Masalah masyarakat apa? Masalah pengusaha ini apa? Tinggal dipertemukan. Dan itu hanya mungkin kalau pelayan masyarakat ini bersih. Kepala desa akan mulia kalau bersih, Pak. Tapi jangan berjuang, tiba-tiba ada motif yang lain. Tapi kalau bapak-bapak bersih, mulia, sekarang kita punya kesempatan untuk memperjuangkan nasib masyarakat ini secara bersama-sama. Dan saya datang ke sini, saya sudah minta, ini PT SMS ini sahabat saya, tapi tidak boleh menyengsarakan masyarakat. PT SMS ini harus kita bayangkan pabrik sebesar Al-Ihim begitu, baru capacity-nya hanya 10%, 10%, Pak. Saya bayangkan akan hebatnya Dompu, Pak Bambang. Sayang beliau nggak bisa jadi bupati lagi, sayang. Kalau ini bisa terus di-push sampai 100%, Masya Allah. Saya menghadirkan nanti semua operator di pabrik pengolahan pakan nanti di Dompu ini orang Dompu sendiri. Semua yang mengelola pabrik ini orang Dompu, bahkan satu saat anak yang punya ini bisa ada satu yang kawin sama orang Dompu. Nah, jangan lagi suruh anaknya kawin sama orang Jakarta lagi. Oleh karena itu ini punya kita bersama. Tapi hanya dengan pendidikan, Pak, kita akan mampu berdiri sama tinggi duduk sama jajar. Jadi Pak Bambang, sudah saatnya inovasinya luar biasa dalam jagung. Ini tebu, tapi tahap berikut buat Dompu ini adalah memajukan pendidikan. Tanpa pendidikan yang baik, ya, saya ingin mudah-mudahan dalam waktu setahun atau kurang nggak, saya janji setahun ini sama pemilik PT SMS harus ada kampus yang berdiri di sini. Tanpa itu, nah sekarang yang saya lihat ini persoalan di sini banyak sekali sarjana-sarjana yang sosial. Masalah PT SMS setelah kita dengar Pak Bambang, dengar segala macam, ini masalah sosial, bukan masalah teknologi, bukan masalah industri dan lain sebagainya. Coba bayangkan, petani kita ini, Pak Sentosa kadang-kadang nggak perlu mikir panjang-panjang, yang penting tanam tebu, dibayar pas waktunya, cukup di atas harga pasar, simpel, nggak perlu. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.